Baik, kembali lagi kita di titik temu menyambung cerita menginspirasi harapan. Sebelumnya seperti biasa, izinkan saya menyapa teman-teman para penikmat titik temu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, siang ini berarti kita akan membahas tentang isu tentang inkondusivitas di Kabupaten Karawang yang baru-baru saja kemarin terjadi aksi persekusi terhadap rombongan para kiai yang lokasinya TKP-nya terjadi di Kecamatan Rengas Dengklok. Baik, siang ini saya sudah mengundang salah satu tokoh agama, salah satu kiai di Kabupaten Karawang yang sudah kesohor. Ada Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Hasbi. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah, saya. Jadi beliau ini jadi Ketua Jamiah Nahdlatul Ulama Karawang. Betul, Jemaah Nahdlatul Ulama. Jemaah Nahdlatul Ulama Karawang. Ya. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyah Siwulan Telagasari. Baik, Kang. Bilangnya mohon kalau supaya lebih akrab diganti aja Kang aja lah. Kang Uyan aja. Ya. Siap. Ini request dari Kiai sendiri jadi Ya. Kang Uyan bang ya. Siap. Kang, At-Tarbiyah gimana? Perkembangan hari ini. Santri Ya. udah ada berapa ratus ribu? Ya Allah. Alhamdulillah kita mah melayap aja lah. Santri saya kalau sekolah itu dari PAUD sampai SMK itu ya kurang lebih 700. Tapi kalau yang mondok ya kurang lebih 200-an lah. Oh, bukan hanya pondok pesantren berarti ya? Dari Iya. PAUD? Dari PAUD sama yang madrasah diniyah, kemudian SMP dan SMK. Mudah-mudahan ke depan kita buka perguruan tinggi. Oke, amin. Betul. Kiai, udah berapa tahun? Sejak tahun berapa ini? Saya itu pulang dari pesantren kemudian nganggur sebentar karena belum laku waktu itu. Ya selama kuliah kurang lebih 2 tahun. Lalu setelah nikah tahun 2000 saya merintis dengan almarhum abah saya Kiai Haji Hasan Bisri Syafi'i dan merintis yayasan, merintis SMP dan yayasan ya dari mulai tahun 2000 itu tahun 2001 ya. Tepatnya tahun 2001. Kalau pesantrennya sejak tahun 85. Ya kalau Masjid Majlis Ta'lim ya sejak sebelum kemerdekaan itu dirintis oleh kakek saya dulu. Karena kakek saya adalah salah seorang panglima Hizbullah, tentara relawan NU bikinan Bawah Hizbullah. Dia salah satu panglimanya di Karawang ini. Berarti At-Tarbiyah ini bisa dibilang warisan almarhum ya? Ayah ya? Dari mulai kakek. Terus ayah ya. Sekarang kita bersama kakak sepupu Kiai Nanang Baidarus dan para ustadz yang lainnya. Jadi, Kiai lain sih terbiasa deh. Kang, almarhum Kiai Haji Hasan Bisri ini berarti yang saya tahu dulu pernah awal mula ya membesarkan NU di Karawang kan? Termasuk Punten mungkin juga PKB dulu ya. Betul. Karena beliau juga sempat menjadi anggota dewan kan. Betul. Harus diakui bahwa sejak ayah saya dulu mimpin NU yang membentuk MWC dan ranting setelah 30 kecamatan gitu ya beliau. Saya sendiri sering antar beliau membuat MWC dan ranting. Setelah itu juga membuat PHC dan ranting PKB gitu. Jadi beliau ini nggak sempat tamat SD, hanya kelas 5 SD, tapi berkah dari pesantren ya, dari gurunya Ki Ilyas Ruhyat Cipasung, dia bisa jadi anggota dewan. Padahal tidak tamat SD waktu itu, hanya keterangan selembar dari Ki Ilyas bahwa Ki Hasan Bisri Syafi'i ini pernah mondok di Cipasung.
tanda tangan Ki Ilyas itu waktu itu ya bisa jadi anggota dewan. Lain dengan sekarang. Kiai, langsung aja nih, kalau saya langsung tembak pertanyaan tema yang akan kita angkat pada siang hari ini. Semalam berarti Kiai baru saja selesai dilantik menjadi Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia. Penasehat. Ya, Ketua Penasehat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kerawang. Ya. Semalam ya. Siap. Kemudian ketika saya sanggup pautkan dengan isu persekusi di Dengklok ini, para rombongan parkir di Dengklok ini, betul ya ada hubungannya bahwa penyebabnya sebetulnya artinya arti kasarnya kan sebelumnya memang sangat erat hubungannya dengan PWI dan LS, karena tokoh sentral di balik itu kan ada dua kiai, yaitu Kiai Imad dan Kiai Abbas. Kiai Imad ya dari Banten, kemudian yang bikin tesis yang menghebohkan bukan hanya nasional tapi di dunia, dan sampai sekarang belum ada yang membantah itu tesis Kiai Imad. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh Buya Said Akil, ya kalau mau membantah silakan, tapi dengan ilmiah lagi, jangan dengan emosi. Kan Buya Said seperti itu. Tapi sampai sekarang hatta ila yaumina hadza belum ada manuskrip yang bisa membuktikan, yang bisa membantah terhadap tesis Kiai Imad ini. Nah, kemudian hubungannya dengan kejadian kemarin dengan Dengklok ini, mungkin informan dari mereka ya yang tidak suka kehadiran Ki Imad ini, dan juga PWI pada umumnya mengira bahwa Ki Imad akan hadir di acara haul Syekh Abdul Qadir dan ulang tahun Al-Baghdadi di pesantren Al-Baghdadi milik Abah Romo Al-Baghdadi. Nah, ternyata Ki Imad nggak datang. Yang datang ya orangnya Kiai Imad. Nah, itu Gus Mogi itulah yang kena persekusi itu. Jadi dan gini ceritanya ya, kalau yang saya serap dari Kiai Asep Syarif, itu pimpinan pesantren Manbaul Ulum, sebelum rombongan para ustadz, para kiai ini dan jemaah berangkat ke Al-Baghdadi, mereka mampir di pesantren Manbaul Ulum Rengas Dengklok yang di Jalan Pasar Baru itu proklamasi. Oke. Nah, setelah itu, setelah sholat isya dan sarapan dan sebagainya, makan malam dan sebagainya, mereka berangkat. Nah, itu beberapa mobil. Jadi mobil pertama selamat karena terlebih dahulu agak cepat gitu, dan juga ada yang ngawal bansernya. Kemudian mobil kedua ini dan seterusnya ini yang dihadang oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan yang jauh dari adab, dari kesopanan, dari akhlak Islam. Padahal mereka mengatasnamakan Islam, mereka menjual mahabbah terhadap zuriyah Nabi dan lain sebagainya, tapi akhlaknya jauh, kelakuannya jauh dari akhlak Islami. Ya, sebetulnya kiai yang mobil yang ditunggangi itu ya mobil Pajero ya, mohon maaf saya sebutkan, mobil Pajero adalah mobil miliknya Kiai Ihsan. Kiai Ihsan ini Rois MWC Kecamatan Cikarang Utara, yang kebetulan juga anggota atau pengurus PWI di Bekasi sana. Nah, dan karena Kiai Ihsan ini juga dekat dengan Abah Romo, dia mau hadir, ini berangkat bareng-bareng dengan Kiai Asep. Setelah Kiai Ihsan itu mau keluar, tapi dijaga oleh banser yang jadi korban itu. Udah Kiai, biar saya, jangan keluar Kiai, jangan keluar. Ya, mungkin kalau Kiai Ihsan keluar, dia yang babak belur. Oh, beruntungnya waktu itu Kiai Ihsan masih di dalam mobil ya? Masih dalam mobil. Jadi banser yang keluar ya? Banser yang jaga. Oke. Nah, itu. Jadi kronologisnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka menumpahkan kemarahan ini karena memang tidak menemukan Kiai Imad. Akhirnya ya yang jadi pelampiasan itu ya mobilnya Kiai Ihsan itu. Yang ada logo NU-nya. Yang ada logo NU-nya itu. Itu. Nah, semalam juga Kiai Ihsan dan Kiai Asep juga memberikan klarifikasi kepada saya, keterangan yang sama.
ketika di Pulau Bata. Kejadiannya persis seperti itu. Jadi Banser ini menyelamatkan Kiai Ihsan. Banser ini Banser Bekasi, bukan Banser Kerawang. Tapi saya lihat ada 2 korban. Ada satu lagi santrinya Kiai Asep. Oke. Yang wajahnya bongkok. Ya. Kalau yang gondrong itu Banser yang pakai seragam Banser memang Banser Bekasi. Yang awal Kiai Ihsan itu karena memang Kiai Ihsan orang Bekasi, orang Cikarang Utara gitu. Oh, berarti sebelum Kiai Ihsan, rombongan Kiai Ihsan mau ke pesantren Mbah Romo. Mbah gitu. Romo, Ada acara disangkanya itu ada Kiai Iman. Oh, gitu ya. Nah, informannya yang mereka terima informasinya dari informan mereka ternyata memang salah. Kiai Iman memang nggak hadir. Malam tadi juga beliau nggak hadir. Gitu. Oke. Tapi apa namanya Kiai semalam deklarasi semalam itu Kiai Iman ada hadir? Nggak ada. Yang hadir siapa? Yang ada Kiai Abbas. Oke. Ya, Kiai Abbas ini ketua PWI Pusat. Nah, ini beliau adalah cicit dari Mbah Abbas Buntet Cirebon yang dulu pernah menjadi panglima Laskar Sabilillah ya ketika kejadian 10 November di Surabaya. Yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa inilah singa Jawa Barat. Kita nunggu gerakan penumpasan penghadangan sekutu waktu itu di Surabaya, nunggu singa dari Jawa Barat yang dimaksud adalah Kiai Abbas. Setelah Kiai Abbas datang barulah pasukan ini bergerak menuju Surabaya. Yang saya tahu dalam sejarah NU karena ya kita baca betul lah literatur sejarah NU itu sebetulnya Bung Tomo ini mau nyerangnya bukan tanggal 10 November tapi sejak tanggal 7. Tapi kata Mbah Hasyim jangan, nunggu dulu singa Jawa Barat yaitu Kiai Abbas yang naik kereta mungkin beberapa gerbong dengan para santri dan para kiai lainnya dari Cirebon. Akhirnya setelah Kiai Abbas datang ke Jombang, nah barulah mereka bergerak menuju Surabaya tanggal 9 malam dan tanggal 10 kejadian 10 November. Gitu. Nah itu cucunya yang malam tadi itu yang datang adalah cucu dari Mbah Abbas. Kebetulan namanya juga sama, Gus Abbas. Gitu. Mbah Romo hadir nggak? Lama, Mbah Romo hadir. Hadir juga ya? Ya. Siapa lagi Kiai? Yang hadir Kiai Tobari Asyadiri. Beliau itu mursyid Torekat Asyadiriyah dari Banten, ahli falak, ahli falak Banten juga hadir semalam itu. Kebetulan beliau juga pengurus PWI gitu. Juga ada Ceng Mujib ini Kiai Abdul Mujib dari pesantren Paujan Garut yang berani itu kemarin ketika ada HRS yang ke Garut itu diusir ya itu sama Ceng Mujib ini. Ceng Mujib ini salah seorang pengurus di PCNU Garut juga. Nah, beliau adalah ketua PWI Jawa Barat. Beliau yang melantik kita. Saya lihat juga video-video yang beredar di medsos juga semalam acara di Jawa Ketat Aparat Kepolisian Jadi salah satu hikmah lah. Tapi kondusif. Semalam nggak ada gangguan apa-apa. Tidak ada gangguan apa-apa. Sangat kondusif. Sangat kondusif. Tidak ada sedikit penggangguan. Hanya tadi ada laporan dari Kiai Asep masih ada persekusi walaupun bersifat kecil gitu ya. Salah seorang jemaahnya yang pulang dari acara itu setelah pulang dan di lokasi apa di wilayah bukan di lokasi tapi di Rengas Dengklok. Di sekitar Kiai Asep juga. Masih ada juga upaya persekusi ya? Ya. Masih ada upaya persekusi. Tapi mungkin tidak terjadi seperti yang nggak ada. Cuma alhamdulillahnya keburu anaknya datang, keburu teman-teman Banser juga datang, jadi tidak terjadi apa-apa. Gitu. Kiai lah. Kalian. Ya. Ajar semalam kenapa di kompleks pemakaman Syekh Kuro? Ya, jadi tempatnya di situ. Sebetulnya tadinya teman-teman PWI ya datang ke rumah saya minta tempatnya di Atarbiyah. Saya jawab bukan berarti saya tidak mau ditempati nih, apalagi ada Kiai Abbas. Saya kalau Kiai Iman saya kurang kenal betul ya.
kalau Kiai Abbas saya betul-betul kenal karena beliau memang dari pesantren Buntet. Ayahnya itu Kiai Fuad Hashim almarhum al-Maghfurah pernah menjawab Rois Suriah PBNU zaman Rois Amnya guru saya Kiai Rias Ruhyat. Nah, zaman Gus Dur itu Kiai Fuad Hashim adalah singa podiumnya NU. Nah, jadi sekarang ini yang meneruskannya yaitu putranya Kiai Abbas bin Kiai Fuad Hashim. Nah, jadi ya kalau yang saya kenal ya Kiai Abbas itu, Kiai Abbas itu ya, dan beliau adalah salah seorang cucu dari Mbah Abbas Buntet itu yang tadi saya ceritakan, ya, salah seorang penggerak resolusi jihad Mbah Hashim Asy'ari. Beliau adalah salah seorang panglima perang waktu itu. Konon Kiai Abbas Buntet ini ya datang ke Surabaya itu tasbihnya bisa menghancurkan pesawat sekutu. Percaya syukur nggak apa-apa, namanya juga cerita bukan rukun iman. Itu tasbihnya Kiai Abbas ya. Kalau tasbihnya Kang Ade jangankan pesawat, kambing aja nggak pingsan. Gitu ya. Nah itu cucunya itu. Gus Abbas itu cucunya Mbak Abbas. Gitu. Jadi kenapa di kenapa di kompleks pemakaman Syekh Kuro? Itu memang saya yang punya ide. Saya yang ngomong pertama kali mengusulkan kepada mereka. Akhirnya dibentuklah panitia. Dan saya bilang karena Syekh Kuro ini pertama pertimbangannya 3 dari keistimewaan Kerawang yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi Kerawang kan punya 3 keistimewaan. Yang pertama adalah situs Candi Jiwa. Itu kan tidak ada di daerah lain. Membuktikan bahwa Kerawang ini kebudayaannya sudah lebih maju daripada daerah-daerah lain. Bukan karena saya orang Kerawang, nggak ada ya. Nah, itu kan sejarah yang membuktikan. Kemudian yang kedua Rengas Dengklok. Nah, kalau bahasa kasarnya tidak ada peristiwa Rengas Dengklok penculikan Bung Karno dan Bung Hatta itu mungkin bukan tanggal 17 Agustus Indonesia Merdeka. Nah, kemudian yang ketiga itu Syekh Kuro, pesantren pertama di Nusantara ya, di Pulau Jawa khususnya, itu bukan di Jawa Tengah, bukan di Jawa Timur, tapi di Kerawang. Karena Syekh Kuro ini adalah gurunya para wali. Nah, jadi lebih dulu Syekh Kuro daripada Wali Songo. Gitu. Dan Syekh Kuro inilah yang mengislamkan Prabu Siliwangi. Nah, dengan menikahkan Prabu Siliwangi kepada Nyai Subang Larang, ya, yang menghasilkan 3 orang anak dan seterusnya ya. Kemudian akhirnya salah satunya Rara Santang nikah dengan seorang Sayyid dari Mesir, anak Raja Mesir. Nah, lahirlah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi erat kaitannya. Oleh karena itu Syekh Kuro ini adalah peletak dasar, adalah tokoh pionir dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini sebelum Wali Songo. Nah, makanya pertimbangannya udah Syekh Kuro sajalah tempatnya di Syekh Kuro. Akhirnya kami datang kepada sesepuh Syekh Kuro sana, juru kunci ya. Kebetulan saya kenal betul salah seorang juru kuncinya Mbah Nanang, itu cucunya di Atarbiyah, kebetulan santri saya juga bukan hanya satu, bahkan anak menantunya juga pernah di Atarbiyah, alumni Atarbiyah. Jadi saya kenal betul, akhirnya mereka menyambut dengan baik kehadiran PW itu. Kemudian kita sowan kepada pengurus kepada pemerintah desa dan ibu kepala desa dan sekdesnya juga menerima baik, dan akhirnya melalui proses bla 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 ke Kapolsek, ke Kapolres, ke MUI dan lain sebagainya. Sempat ada penolakan dari kelompok tertentu ya, tapi ya kita juga dialog dengan teman-teman MUI dan Kesbang Pemda. Akhirnya mereka alhamdulillah mengizinkan, dan kita acara semalam itu nyaman sekali karena dikawal oleh ratusan personil TNI Polri. Kondusif lah ya. Sangat kondusif. Jadi kalau saya dengar sih
bener nggak ini apa namanya bahwa Kiai Iman ini juga ada hubungan darah sama Sultan Hasanuddin. Ya, apa hal itu urusan beliau. Yang jelas memang Kiai Iman ini salah satu Tubagus. Kalau Tubagus kan TB itu biasanya ya Tubagus itu ya ada hubungannya pasti secara nasab nyambung kepada Sultan Hasanuddin. Dan kalau di Banten ya pasti gelarnya Tubagus gitu. Oke. Terus kemudian ini kawan tujuan dibentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sambil dari Kerawang ini apa? Pertama adalah meluruskan sejarah. Jangan sampai sejarah kita yang dibuat oleh leluhur kita, ya itu dalam tanda petik dibajak oleh pendatang, oleh imigran yang mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam itu, mohon maaf ya, bukan Wali Songo, nah, ya itulah sudah tahu sendirilah. Nah ini imigran dari Yaman ini jangan ngaku-ngaku bahwa yang menyebarkan pertama Islam di Nusantara ini mereka enggak. Wali Songo dulu, bahkan sebelum Wali Songo ada Syekh Kuro dulu. Itu yang harus kita luruskan. Nah, ini yang tujuan kita ya meluruskan itu. Apalagi sekarang ada ini 17 Agustus nih ya, ada yang bilang bahwa teks proklamasi kemerdekaan itu adalah merdeka Indonesia tanggal 17 Agustus itu berkat bisik-bisiknya Habib tertentu kepada Bung Karno katanya. Ini kan Rengas Dengklok jadi hilang akhirnya. Itu maksud saya. Nah, kemudian banyak pahlawan misalnya Pangeran Diponegoro ya, yang kita banggakan. Kita banggakan punya Pangeran Diponegoro, pahlawan asli Nusantara, suku Jawa yang begitu luar biasa, perang sampai tahunan itu dengan Belanda juga ketar-ketir. Tiba-tiba diaku juga. Nah ini kan nggak benar. Terus yang menciptakan burung Garuda juga mereka. Nah ini artinya sejarah kita ini mau dibengkokkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah melalui PWI ini kita ingin luruskan. Sejarah yang benar ya, yang kita pelajari sejak SD dulu ya. Pangeran Diponegoro itu silsilahnya begini-begini, tidak ada hubungannya dengan orang Yaman dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita luruskan ya. Nah ini kita sama sekali tidak membenci mereka. Kang Ade, saya ini masih Muhyiddin loh. Saya sangat amat cinta kepada Profesor Dr. Habib Quraish Shihab. Beliau kan Habib. Saya sangat mengidolakan beliau karena beliau alim, kemudian beliau soleh dan berakhlak tinggi. Nah ini yang kita cari seperti itu. Jadi maksudnya ingin meluruskan seperti itulah kepada masyarakat khususnya di Kerawang ya, umumnya di tanah air di Nusantara, bahwa memang leluhur kita ini orang pemberani, leluhur kita ini punya budaya. Jangan mau dibodohi oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim bahwa ini bukan hasil dari leluhur kita. Nah, ini yang akan kita luruskan. Oke, itu tujuan PWI dan bentuknya Laskar Sabilillah ya. Berarti itu dibentuk di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia ya? Ya, itu akan terus dibentuk oleh PWI pusat. Kiai Abbas malam juga bilang seperti itu. Salah satunya mungkin ada beberapa kabupaten kota yang sudah ada cabangnya ya. Ada wilayah seperti Kerawang barusan, kemudian Sumedang, Purwakarta, Garut, nah itu sudah dibentuk. Cirebon sudah, nah, Majalengka kalau nggak salah, Majalengka juga sudah, ya Majalengka sudah. Oke, Kang Uyan, ini berarti Kang Uyan sendiri mengamini ya bahwa aksi persekusi terhadap rombongan Kiai di Dengklok kemarin itu ada kaitannya dengan isu nasional ini tentang tesis Kiai Imaduddin kan? Yang jangankan Kiai Imad, saya sendiri setelah foto saya terpajang 15 WA yang masuk ke HP saya, entah dari siapa itu nomornya, yang mempersekusi saya dalam tanda petik ya. Masuk juga ada persekusi. Saya masuk. Ada kata-kata yang kasar lah, bahasa Sunda yang kasar, kemudian
kemudian misalnya ada ancaman jangan sampai bini lu jadi janda. Tapi ya saya biarkan saja lah. Karena memang pertama setelah saya lihat ini anak-anak kecil yang bukan dalam tanda petik ya yang harus diladeni, mereka hanya korban doktrinasi lah dari kelompok tertentu yang memang sudah mendarah daging. Itu sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun dicekoki harus seperti itu. Jadi ya itu tadi dengan mudah anak-anak kita juga dipengaruhi oleh doktrin itu. Saya lihat, makanya saya nggak layani lah. Bagian ngapain ngelayanin kalau pulsa, kalau kuota gitu kan, sudah biarkan saja. Kemudian, saya ingin minta pendapat kalian nih secara pribadi. Ini kan isu nasional yang udah lama sebelumnya kan. Akhirnya aksi persekusi ini juga bukan hanya terjadi di Karawang, dulu juga sempat Jember kan. Artinya kemanapun Kiai Imad ini akan berdakwah, berarti di situ ada ancaman persekusi kan. Menurut kalian sendiri, kalau dari tesis Kiai Imaduddin ini seperti apa? Artinya kan ya tidak mengakui adanya klan Balawi di Indonesia kan, keturunan Habib di Indonesia. Kalian sendiri gimana? Kalau saya sederhana, ada ya mensikapinya. Kalau ada yang percaya terhadap tesis Kiai Imad, monggo silakan aja. Berarti klan Balawi itu terputus. Terus kalau ada yang percaya, artinya menolak tesis Kiai Imad dan Balawi adalah zuriat Nabi, ya silakan monggo, nggak apa-apa. Tapi kedua belah pihak jangan saling memaksakan kehendak sehingga terjadi yaitu tadi persekusi dan lain-lain, ujaran kebencian di mana-mana. Karena memang ikhtilaf itu dalam beragama ya udah wajar biasa. Kalau ngaku-ngaku saya misalnya turunan Prabu Siliwangi kan bisa aja, ya kan? Kang Adep ngaku Ken Arok misalnya, bisa kan? Gitu. Ya terserah mau percaya mau enggak. Misalnya saya ini darah Prabu Siliwangi, dalam diri saya mengalir darah Prabu Siliwangi. Dia ngomong gitu ya sah-sah saja. Tapi kalau mau orang percaya ya syukur, enggak juga enggak apa-apa kan begitu. Jangan sampai omongan saya tentang bahwa saya ini turunan Prabu Siliwangi dipaksakan kepada semua orang, ya sehingga terjadi kekacauan dalam tanda petik ya, yang sekarang kita saksikan ini. Ya silakan saja kalau mengklaim bahwa mereka adalah turunan Nabi, zuriat Nabi. Tapi saya ikut pendapatnya ke Profesor Quraisy Shihab. Kalau memang Anda turunan Nabi, buktikan akhlaknya loh. Harus seperti. Bukan buktikan secara tes DNA. Jangan, nggak usah kalau tes DNA sih. Akhlak dulu aja ya. Akhlak saja. Sekali lagi, kenapa saya cinta kepada Quraisy Shihab, Pak Quraisy Shihab? Ya, karena ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, dan dia tidak ingin dibagian-bagian Habib. Cium tangan saja di kepes ke, sehingga orang, masya Allah barokahnya. Nah, maksud saya begitu. Jadi tolong dibuktikan dengan akhlak, dan jadi juga muhibbinnya juga sama. Yang kita bela ini orang-orang yang kita cintai, diyakini oleh mereka adalah zuriyahnya Nabi. Tolong juga dengan akhlak yang baik. Kalau masa maksain orang, kalau kamu tidak cinta kepada zuriyah Nabi berarti kamu misalnya akan kualat dan terus dipukuli orang, nggak bisa begitulah. Tidak ada sedikit pun ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad memperkusi orang, bukan memperkosa ya, apalagi memperkosa gitu. Persekusi orang ya, mempersekusi orang, nggak ada ajaran sedikit pun. Saya tidak pernah menemukan satu ajaran pun yang memperbolehkan. Jangankan urusan seperti itu yang saya kira nasab mas sepele lah. Ulah mikiran nasab, pentingnya nasib gue ya tuh. Bisa dikatakan taklid buta nggak lah? Kalau seperti itu. Itu mereka taklid buta. Coba kalau mereka tanya, kalau Kang Ade tanya sama mereka, kamu yakin Habibah ini turunan Rasul? Ya, saya yakin betul. Apa buktinya? Pasti mereka tidak akan bisa menjawab secara ilmiah.
Bener nggak? Pasti ya saya mah yakin aja pasti gitu, karena itu doktrin, ya kan? Dan sekali lagi dalam hal ini ya ikhtilaf, orang mau percaya mau tidak itu kan biasa, sangat amat biasa kita itu, dan tidak usah dimunculkan sebagai sebuah hal yang akan merusak tatanan kondusivitas kita. Kita mah biasa-biasa aja. Saya nggak pernah benci para habaib, enggak. Saya masih mahabbah kepada Habib Quraish Shihab, kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj Al-Munawwar, kemudian kepada Habib Jindan, walaupun masih muda beliau sudah membuktikan akhlaknya yang baik, kepada Ja'far Hussein, Ja'far Hussein yang dengan gayanya yang selengean itu, lebih milenial. Beliau asik-asik saja tuh. Ada yang bilang Habib ya syukur, nggak apa-apa, nggak marah. Maksud saya seperti itu, akhlaknya yang dibuktikan gitu. Ya, kalau urusan saya secara pribadi percaya dan tidak itu nggak usah ditanya lah ya. Yang jelas saya mah itu saja, orang mengukur orang gini, Kang Ade. Cara mengukur orang apakah ini agamanya bagus atau tidak. Saya lihat misalnya saya menilai Kang Adeka ini apakah agamanya bagus atau tidak, gampang, akhlaknya saja. Kalau akhlaknya bagus berarti agamanya bagus. Kalau akhlaknya buruk ya agamanya juga buruk. Kenapa saya ngomong begitu? Ya Kanjeng Nabi diutus juga innama bu'itsu liutammima makarim akhlak. Semua orang sudah tahu untuk menyempurnakan akhlak. Mohon maaf, salah satu akhlak yang dirubah oleh Kanjeng Nabi dulu zaman jahiliyah, mereka membangga-banggakan keturunan, dan itu dihapus oleh Kanjeng Nabi. Janganlah kalian mengikuti jahiliyah yang membanggakan keturunan. Bahwa saya ini Quraisy, bahwa saya ini misalnya Bani Hashim, bahwa nggak boleh. Kanjeng Nabi sangat melarang itu. Ternyata sekarang malah terulang lagi seperti itu. Nggak boleh kita membangga-banggakan keturunan. Orang yang hanya membanggakan keturunan, ya seperti kata Imam Ghazali, seperti orang yang misalnya ya, saya membanggakan bapak saya, kakek saya itu amalnya bagus, tahajudnya tiap malam, Quran tamat 1 bulan 3 kali, umpamanya nih, puasanya Senin Kamis nggak pernah. Itu seperti orang yang merasa kenyang dengan makanan yang dimakan oleh bapaknya. Saya udah kenyang, kenapa? Bapak saya udah makan, padahal kita kan belum. Nah, gitu. Oleh karena itu maka sekali lagi tidak boleh ada orang yang membangga-banggakan keturunan secara berlebihan sehingga menyepelekan dan menganggap hina karena keturunan orang lain. Dalam Islam nggak ada kasta-kasta, nggak ada, ya, tidak ada kasta ini terhormat, kasta ini kurang terhormat, kasta ini hina, nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu ya yang akhlaknya bagus. Saya sampaikan tadi, mengukur orang itu lihat akhlaknya saja. Kalau akhlaknya buruk, ya berarti agamanya buruk. Kalau akhlaknya baik, berarti agamanya baik. Gitu, ya. Oke, boleh dong tepuk tangan dulu kalian nih. Siang-siang ini kan. Tapi udah ngopi kan, kita udah sediain ngopi. Boleh, saya minum ya. Boleh, kita tanya aja Kang Ian. Kang, akhirnya kan peristiwa persekusi rombongan para kiai di Cikarang Utara ya. Cikarang Utara ini kan akhirnya dari Cikarang Utara di Rengas Dengklok ini akhirnya kan dilaporkan kan. Kasusnya sudah ada di Polres Karawang. Bahkan semalam atau kemarin malam ya ada malam tadi yang GP Ansor Bekasi Purwakarta itu Banser. Oh ya Banser ya. Teman-teman sahabat-sahabat Banser dari Bekasi, dari Purwakarta, bahkan juga dihadiri oleh ketua GP Ansor terpilih Jawa Barat juga ikut hadir. Saya lihat itu, dan itu sih wajar lah ya. Ya mendesak Polres Karawang segera menangkap pelakunya kan. Kang, tadi Kang mengungkapkan ke kita juga di sini bahwa sebetulnya saya juga dapat nih persekusi atau ancaman banyak WA-nya secara nggak jelas nih. Meskipun Akang anggap pada akhirnya ya ini bocah kemarin sore gitu kan. Kan kalau nanti suatu saat penyidik juga minta keterangan dari Akang sebagai saksi, salah satu saksi yang harus periksa,
Siap nggak kira-kira? Oh siap. Kita masih siap terus karena memang negara hukum, kita hidup di negara hukum, ya maka harus taat hukum. Kalau memang diperlukan ini, saya sudah screenshot semua, itu kan dengan bahasa kasar, siawian, ada, ya nggak apa-apa lah. Saya cuma dikata-kata ini Kang Jing Nabi dulu dakwah dilempari dengan kotoran unta lah, ya dibilang majnun, bilang gila, ya wajar ya. Dihina seperti itu mah. Toh kita juga nggak terhina gitu dengan hinaan mereka. Ini saya perlu tegaskan bahwa jadi saya juga menghimbau pada teman-teman PWI, teman-teman Banser, ya walaupun saya bukan di NU secara struktural lagi, tapi kan kita masih terkait. Karena keinuan saya tidak akan luntur gara-gara saya tidak bisa sampai akhir hayat hatta anda muta, sampai saya mati gitu. Saya tetap NU gitu. Darah saya darah hijau. Batik hijau. Ya gitu. Jadi kita mengimbau sesuai dengan arahan dari Ketua Umum GP Ansor yang sudah kita sebar di media sosial melalui akun Facebook saya, bahwa tetap tenang, menjaga kondusivitas, kemudian tidak melakukan tindakan balasan, ya mempersekusi mereka lagi, kemudian juga tunggu hasil dari kerja kepolisian kita. Semalam juga saya sudah ketemu sama Pak Kapolres Kerawang yang baru, dan beliau berjanji kepada kita akan secepatnya. Tetapi kan dalam bahasa beliau itu, nangkap maling itu kan tidak semudah nangkap tidak semudah nangkap orang di jalan gitu. Jadi tetap harus berproses. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Banser malam tadi melakukan aksi solidaritas ya terhadap sahabat Banser dari Cikarang Utara yang kemarin kena persekusi karena tindakan anarkis dari kelompok yang belum diketahui, ya, tetapi kita sudah punya data-datanya. Ini ada yang pakai alma mater tertentu, sudah kita sampaikan. Ini ada plat nomor polisinya, sudah kita sampaikan. Oke, alma mater sudah diketahui juga? Sudah diketahui. Ya artinya bahwa dari kelompok pribadi akang lah ya? Pribadi akang sendiri sebetulnya ya nggak kita sebutin nih di sini kelompok mana, yang penting berarti udah tahu kelompok mana yang melakukannya. Sudah tahu. Makanya kita minta kepada Kapolres untuk segera, karena kita takut tidak bisa nahan Banser ini. Kalau kurang ditahan-tahan mah akhirnya kita tidak bisa tahan, takut meledak lebih dahsyat lagi. Persoalan baru lagi. Betul, akan datang persoalan baru lagi. Makanya segera tangkap. Gitu. Kita juga tidak mau balas dendam, misalnya datang ke kantor polisi mukulin lagi, enggak lah. Kita bukan seperti itu ya. Iya, orang yang taat hukum lah. Yang penting proses dijalankan, hukum ditegakkan. Ya, itu yang penting. Sekali lagi kan, saya tegaskan, siap untuk jadi saksi. Oh siap. Jangankan dipanggil polisi, misalnya di sidang juga nanti saya siap. Siap. Maksudnya saksi terhadap kejadian persekusi itu ya, karena saya juga jadi korban. Iya. Gitu. Kenapa nggak buat LP aja sekalian dengan ancaman atau? Ya, itu lain urusan. Saya kenapa? Karena kalau dibuka kemarin, itu kan artinya takut ada yang bilang, wah kemudian cengeng dan lain-lain. Iya. Saya mah sebetulnya sih nggak peduli ya, mau ngomongin jelek, mau ngomongin bagus, nggak ada pengaruhnya lah. Saya akan belajar dari Gus Dur aja gitu. Yang penting cara fakta di lapangan tidak ada pengaruh langsung terhadap keluarga ya. Kecuali kalau ada beda cerita, ada pengaruh dari keluarga pasti itu pasti langkah hukum pasti akan melakukan ya. Oke. Sudah setengah jam nih Kang, ngebahas tentang insiden di Rengas Dengklok nih. Mau bahas apa lagi? Pilkada silakan. Ditantangin nih. Iya. Kang, ya udah sekalian lah bahas pilkada. Gimana nih hari ini posisi
Ya meskipun akan sudah tidak ada di struktur NU lagi kan, tapi kultur kan tetap NU-an. Tapi kan dari pilkada ke pilkada juga pengalaman ya NU ini menjanjikan lah untuk sebagai mediasi atau alat kampanye gimana kan? NU yang terutama kulturnya yang kultural, sebetulnya strukturalnya bisa dihitung lah. Ini yang penting yang kultural. Memang banyak sekali di Kerawang ini. Saya kira Muslim Kerawang 90% NU lah. Nah, bikin artinya suka tahlil, suka ziarah gitu. Itu kan kultur NU. Nah, ini memang menjadi gadis cantik yang akan dilamar oleh para calon gitu ya. Yang akan maju di kontestasi pilkada yang akan datang. Bagi kami mah sederhana lah. Calon yang akan kami pilih adalah dia yang cinta Kerawang. Cinta Kerawang, kemudian tidak korup, ya. Nah, kemudian mau diajak dialog, mudah ditemui. Nah, lamun di WA teh malah salah buru gitu. Gitu. Jangan melihat WA saya deh Kang Uyan, naon sih si Uyan pengaruhnya, jangan seperti itu. Nah, jadi yang responsif terhadap apa namanya kejadian yang terjadi di Kerawang, tidak tinggal diam, gitu ya, responsif itu yang akan kita nanti pilih. Saya juga kecil-kecil gini punya pasukan di JNU. Kalau lembaga NU dibawa ke ranah politik praktis? Kalau lembaga secara jamiah ya, secara kultural saya nggak setuju. Saya nggak setuju, kecuali pribadinya. Nah, pribadinya nggak apa-apa. Nggak pribadi si A sebagai ketua PCNU, si B sebagai kronis PCNU, itu silakan kalau pribadinya. Kalau mengatasnamakan organisasi kita nggak setuju. Dulu juga saya seperti itu. Saya melepaskan dia, saya melepaskan. Saya bukan ketua PCNU, Uyan saya. Gitu. Boleh. Oke, isu persekusi sudah, pilkada sudah, mau apa lagi? Oh, ini satu lagi kan di Kerawang, isu nasional juga ya. Kejadian kemarin dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu pondok pesantren di Kecamatan Majalaya. Akang sendiri gimana makanya? Saya sangat menyesalkan itu terjadi. Jikapun benar terjadi. Karena prosesnya ada di kepolisian ya sekarang. Oke lah, mungkin ini kan masih praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah ini tidak mungkin ada kalau memang tidak ada indikasi ke arah sana. Ini lihat tarbiyah mana-mana saja kok. Letupan awalnya ya. Iya. Karena misalnya di pesantren lain di Al Hasan, di pesantrennya misalnya pesantren Sidikiyah nggak ada itu. Di pesantren Nihatul Amarah Merta, karena memang nggak ada indikasi ke arah sana, gitu. Jadi kalaupun memang itu terjadi, kami sangat menyesalkan. Saya ini ustadz, saya ini penceramah, saya ini tukang ngajar santri, begitu terluka betul kalau ada kejadian seperti itu. Kalau memang dalam tanda petik ya, kan itu di agama sudah jelas kan para ustadz. Kalau memang dalam tanda petik ini kurang puas secara seksual, kenapa nggak kawin lagi gitu aja? Nah, iya. Jangan sampai jadi korban. Nah, iya. Dalam tanda petik ya, maksud saya, kalaupun memang itu benar terjadi, jangan sampai ya kalau sudah kejadian seperti ini, Kang Ade, yang malu bukan hanya dia, bukan dia pesantrennya, tapi kita, komunitas pesantren juga ikut malu. Makanya kalau saya sih sederhana lah, kalau memang itu terbukti secara hukum, tindak oknum ya, sekali lagi oknum Ustadz itu dengan tindakan hukum yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Bila perlu, mohon maaf, bila perlu dikebiri. Iya, serius. Jangan dibela. Kalau memang sudah terbukti salah, jangan dibela. Walaupun siapapun itu gitu. Apalagi saya dengar ustadznya juga nggak pernah mondok di pesantren, itu kan namanya membodoh-bodohi Kemenang gitu. Masa mendirikan pesantren bukan urusan pesantren? Saya membuka kursus
kecantikan, tapi saya tidak pernah sekolah di kecantikan. Ngapain itu? Nanti kalau orang KB jadi mah banget dah. Saya juga jadi inget nih apa statement-statement Akang tentang yang dulu-dulu Ya. dia disyarat untuk mendirikan pondok pesantren itu seperti ini. Ya. Kang itu dianggap apa aja kira-kira? Ya, pertama jelas dia harus lulusan pesantren. Iya, jangan sampai orang yang nggak pernah mondok bikin pesantren. Kecuali ya, kalau misalnya orang pengusaha misalnya yang ingin menginfakkan sebagian harta yang triliunan itu untuk buat pesantren. Nah, dia bikin pesantren, kemudian dia bawa ustadznya, kiainya. Dia kalau seperti itu posisi dia sebagai donatur, bukan sebagai SD yang ada di pesantren gitu ya. Gitu. Okay. Karena yang pertama harus lulusan pesantren. Yang kedua, lulusan pesantren juga harus menguasai ilmu-ilmu kepesantrenan, kayak nahwu, sorof, ya, ma'ani, balaghah, bayan dan lain sebagainya. Itu harus mereka kuasai. Dan sampai santri belak-belak ayo ngajarkan ikro doang. Kan harus ada tingkatannya kan. Kalau dalam ilmu nahwu jurumiyah, naik ke imriti atau mutamimah, naik lagi ke kelas alfiyah, naik lagi ke kelas mubni labim. Kalau ilmu fikih misalnya dari mulai Sabinah, kemudian naik ke Fathul Qorib, naik lagi ke Fathul Mu'in, naik lagi ke Fathul Wahab dan seterusnya. Demikian juga ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai tidak menguasai ilmu agama, ngomong tentang agama, mendirikan pesantren yang berbicara ingin mencetak kader agama. Gimana ini otaknya? Bolak-balik. Jalurnya di mana? Harus jelas jalurnya. Gitu ya. Jangan ini kalau dirikan pesantren ada faktor ekonomi yang bisa didapatkan oleh pimpinan pesantrennya, umpamanya. Jangan mikir ke sana. Saya tuh di At-Tarbiyah ngaji pagi, siang, malam, itu nggak pernah mikirin kayak begitu tuh. Nggak ada pikiran saya nanti saya harus dapat gaji sekian, nggak. Nah, saya kira teman-teman di pesantren lain juga sama. Kita ini kan hanya bertugas untuk mengamalkan ilmu itu agar bermanfaat untuk umat Islam. Izzil Islam wal Muslimin. Salah satu tujuan pesantren adalah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Itu salah satu tujuan pesantren. Ya kalau demikian adanya kan hanya memperkeruh agama, merusak citra pesantren, yang merusak citra Islam itu sendiri. Gitu, Kade. Makanya hati-hatilah, jangan sampai teman-teman ya yang mau mendirikan pesantren mikir dua kali lah. Kira-kira tuh apa tuh pernah ngaji alfiah mau ulah segala yang pesantren gitu. Bahasa Sunda ulah soknya nyawa. Nah, begitu. Fokus di bidangnya masing-masing aja. Ya seperti misalnya Anda bukan ahli listrik, Kang Ade ini bukan ahli listrik. Ayo buka kursus tentang kelistrikan. Insya Allah santri Kang Ade kasih setrum. Gitu. Ya kayaknya mungkin saran terakhir ya jelas saja ya Sandia harus terdaftar di Kementerian Agama. Betul. Biar operasi dia misalnya itu artinya bisa dikontrol. Yang pertama, yang kedua memastikan bahwa dia NKRI. Oke. Oh iya dong. Jangan sampai ada pesantren yang nggak mau daftar di Kementerian Agama karena dianggap pemerintah togut. Nah ini bahaya. Bahaya ini. Siap. Makanya harus terdaftar di Kementerian Agama. Oke. Terus juga ada forum pondok pesantren ikut. Kemudian di NU ada RMI, Robitoh Mahir Islamiyah juga harus ikut gitu. Ini kalau di Kemendag nggak ada, di RMI nggak ada, terus di RPP nggak tercantum, pesantren apaan itu? Pesantren bodong akhirnya. Nah ini jangan sampai terjadi lah ya. Juga orang tua santri, orang tua yang akan menitipkan ke pesantren juga harus hati-hati. Harus lebih selektif. Ya. Kalau Anda orang NU cari pesantren yang NU dong. Ada tahlilan kan tuh di pesantren. Ya. Kemudian dikaji kitab kuning kan di pesantren itu. Ngaji jurumiyah enggak? Kalau nggak ada pengajian seperti itu berarti bukan pesantren NU. Jangan dimasukin ke sana. Nanti kita mati nggak ada yang nahlilin dong. Nah, gitu. Jadi harus selektif lah. Oke. Gitu ada. Oke, pilkada sudah dibahas. Apa lagi?
Oh, minta doa. Enggak, sebelum itu gini dulu. Kita penegasan ini dulu aja, statementnya bahwa artinya lah kasus persekusi di Dengklok kemarin ini kan sudah dipercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Polres Karawang. Apalagi tadi Akang mengakui bahwa sudah bertemu langsung dengan Kapolres. Closing statement aja kayak bahwa harapan tentang kasus ini gimana nih? Ya, kami berharap Polres Karawang segera menangkap pelaku persekusi tragedi Rengas Dengklok pada malam Minggu kemarin. Kenapa? Karena ini sangat melukai. Kejadian tersebut melukai para sahabat Banser, melukai para kiai, para ustadz di pesantren-pesantren, baik pengurus NU maupun yang kultural. Kalau misalnya ini dibiarkan terus berlarut-larut, saya khawatir. Kami sangat khawatir teman-teman Banser melakukan persekusi tandingan kepada mereka, dan itu akan sangat berbahaya bagi kondusivitas Karawang di kemudian hari. Maka kepada Bapak Kapolres dan jajarannya segera untuk menangkap para pelaku. Saya kira semua sudah jelas, ada foto pelakunya, ada nomor kendaraan bermotornya, ya, kemudian ada jaket alma mater yang mereka kenakan. Nah, itu mohon segera ditangkap supaya menjaga kondusif Karawang. Karawang tetap kondusif. I love you Karawang. Terakhir mau apa? Oh, ini juga sekalian kayak kita kan beberapa bulan ini lah kan Karawang isunya inkondusif juga. Kemarin baru saja kita belum selesai nih perkara inkondusif tentang isu ras dan suku. Kemudian disusul hari ini isu persekusi, apalagi kita menjelang pilkada. Artinya Karawang ya agak memanas hari ini kondisi sosial dan budaya. Kita ini aja minta didoakan kayak gimana Karawang supaya ada badannya. Mudah-mudahan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menciptakan segalanya, menghendaki segalanya, menetapkan segalanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman, tentram bagi masyarakat Karawang pada khususnya, Indonesia pada umumnya menjelang pilkada serentak yang akan datang. Siapapun calon yang akan nanti dipilihkan oleh Allah, ya, yang akan jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, itu hakikatnya adalah pilihan Allah. Ya, kita hanya berusaha berikhtiar. Syukur-syukur yang jadi itu ya pilihan kita. Kalaupun enggak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karawang harus kondusif, Jawa Barat harus tentram, aman, Indonesia harus aman, tentram, kertara harja. Tidak boleh terjadi seperti Suriah. Tidak boleh terjadi seperti Libya, seperti Irak, dan negara-negara lain di Timur Tengah. Kenapa itu terjadi? Karena masyarakat Suriah, masyarakat Libya, dan masyarakat yang ada di Timur Tengah, mereka itu bisa terpecah belah karena mereka mau diadu domba dengan sesamanya. Maka jaga, jangan sampai mulut kita, tangan kita ketika mengetik, ya, memposting sesuatu, pikir dulu apakah ini bermanfaat atau tidak, dapat menimbulkan kebencian dari orang tertentu kepada kita atau tidak, dipikir ulang. Karena kalau sudah terjadi, susah untuk diobati, gitu ya. Jadi dijaga dulu aja dulu. Tindakan preventif lebih utama, lebih baik daripada tindakan pengobatan. Begitu Kak Ade? Siap. Kita berharap ya. Itu maksudnya atau gimana? Ya udah, doakan. Doa ya, boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma aftah lana wal muslimin. Allahumma rzuqna wal muslimin. Allahumma astur uyubana wa uyubal muslimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin
warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin wahdina wa najjina minal qaumil hasidin wahdina wa najjina minal qaumil hasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah 1 jam ya perbincangan kita dengan Kiai Haji Ahmad Roya Tasbih atau biasa akrab disapa Kang Uyan. Ya mudah-mudahan lah ya Karawang tetap kondusif apapun isunya kan. Seperti yang tadi diharapkan, semoga persoalan persekusi ini secepatnya bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Titik Temu. Nanti di akhir juga akan kita rajia HP-nya Kiai udah subscribe belum? Akan kita lihat. Kalau like sih like terus. Subscribe kayaknya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Titik Temu Podcast dan Titik Temu Update di channel YouTube. Terima kasih. Sampai berjumpa di Titik Temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.